Halo semuanya, kali ini saya akan membahas 13 pinjaman online yang patut diwaspadai di bulan Ramadan ini. Apa saja daftarnya kita akan bahas secara tuntas, dan mudah-mudahan kalian sudah subscribe channel ini agar dapat memberikan informasi terbaik untuk kalian yang sedang gagal bayar. Ini dia buat kalian videonya, silahkan disimak. Nah, sebelumnya saya sudah informasikan ada satu pinjol yang mulai dilengsarkan, dan ternyata OJK memberikan perhatian untuk satu pinjol ini. Berarti akan ada kedepannya nanti sekitar 4 atau 5 pinjol yang kemudian akan dieksekusi. Semoga tahun ini yang pertama ada beberapa pinjol yang bermasalah, yaitu koin P2P, kemudian iGrow, kemudian modal rakyat, dan ada Crowdy. Berarti kalau dari sekitar 100 pinjol, kemungkinan hanya sisa 90 pinjol yang akan bersaing di Indonesia. Nah, kita lihat pinjol ini dinyatakan berefek yang gagal bayar semakin tinggi, kemudian tidak ada investor yang ternyata, dan yang terakhir adanya permainan fiktif di dalam kubu pinjol-pinjolnya. Ini kita bisa lihat tidak hanya di eksternal, di internal pun kalau yang sudah berkaitan dengan uang pasti akan ada permasalahan seperti ini. Tugas dari kita adalah lanjut gagal bayar, karena faktor utama membuat perusahaan pinjol bangkrut itu adalah gagal bayar. Jadi di sini saya sudah membagi beberapa pinjol dari grup ini, sekitar 15 dan 13 pinjol yang memang harus diwaspadai di bulan Ramadan ini ya. Sampai nanti menjelang Lebaran kita akan update pergerakan dari DC-DC pinjol yang memang sudah diturunkan ke lapangan dan memang khusus untuk di bulan Ramadan ini. Kita akan informasikan satu persatu dan kapan akan datang ke rumah dan patut diwaspadai. Yang pertama yang sudah sangat terkenal, mungkin sudah tahu semuanya teman-teman di grup ini, yang bernama Kredivo. Nah, kalau seandainya pinjol Kredivo ini penagihannya seperti ilegal, dari dulu memang seperti itu. DC lapangan ada di Jakarta itu sudah beberapa minggu galbay, dan sudah didatangi juga di Jakarta Selatan karena faktornya dekat dengan perusahaan mereka. Kalau untuk daerah yang lain itu sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Nah, untuk di Pulau Jawa itu 1 bulan sampai 2 bulan didatangi oleh DC-nya. Pasti didatangi oleh DC-nya. Nah, kenapa yang gagal by di Kredivo itu jangan kaget. Pasti ada gilirannya ya. Lanjut, ada Kredit Pintar. Kredit Pintar DC lapangannya datang itu di Jakarta 2 mingguan galbay. Nah, di wilayah luar itu sekitar ada 1 bulan dia datang. Datangnya random tapi ada banyak. Kalau di sana ada yang galbay Kredit Pintar tapi belum didatangi, tenang saja, dia nanti akan didatangi juga, karena Kredit Pintar ini DC-nya ada. Dan buat yang merasa sampai sekarang masih mencicil Kredit Pintar ini sampai di tahun 2025 ini, sekalipun kalian cicil pinjolnya, dia tetap akan datang ke rumahnya. Nah, lanjut lagi itu ada Shopee. Nah, banyak sekali yang menginformasikan tolong dibahas Shopee. Shopee ini ngeri sekali terornya ya. Sebelumnya terornya sangat besar oleh DC-DC lapangan, apalagi bulan puasa ini terornya juga makin banyak. Tapi tenang saja, sejauh ini DC lapangannya belum ada yang turun banyak. Berarti ada DC lapangan wilayahnya di sekitar Jabodetabek dan di Denpasar ya. Kalau DC lapangannya itu biasanya DC bayaran. Kalau di Jakarta itu DC-nya DC yang bermodal. Nah, untuk di Jakarta biasanya ada DC lapangan. Jadi kalau seandainya kalian ada pinjaman modal untuk pinjaman konsumtif, berarti kalian didatangi oleh DC lapangan.
dan bisa menagih juga di beberapa wilayah di luar Jabodetabek ya. Nah, lalu ada kredit HCI, lalu ada Lazada juga. HCI DC lapangannya itu menyeluruh, biasanya datangnya di atas dari 1 bulan galbay. Kemudian untuk Lazadanya datang DC lapangannya itu di wilayah Jakarta dan Pulau Bali ya. Nah, untuk daerah Jawa yang Jawa Timur, Jawa Barat biasanya itu DC-nya itu DC bayaran. Bisa kemungkinan didatangi, bisa juga tidak, tergantung dari pesanan dari Lazadanya. Tapi kebanyakan yang menginfo daerah Surabaya ada yang didatangi, tapi baru sekali. Yang lainnya saya belum dapat informasi. Mudah-mudahan nanti ada yang update lagi dan saya akan berikan informasi ke kalian. Lalu ada Aku Laku dan juga Kredit Fast. Ini aplikasi yang baru ya. Aku Laku DC lapangannya itu ada. DC lapangannya pasti sampai di tempat kalian. Kalau ada yang bilang sudah beberapa tahun tidak didatangi, berarti wajar, karena memangnya DC-nya sedikit tapi ada ya. Nah, yang terbaru ada Kredit Fast itu DC lapangannya turun dari Kredivo. Lalu sudah mulai banyak yang gagal bayar di Kredit Fast, sehingga Kredivo yang ambil alih. Berarti ada di seluruh Indonesia, kemungkinan ada. Tapi untuk di luar Jakarta kemungkinan masih random, belum terlalu banyak. Lalu ada dari bank digital seperti Sibank, Line Bank, dan sebagainya, itu di lapangannya ada di daerah Jakarta saja. Kalau untuk Jawa Barat dan Jawa Timur yang kota itu random, kemungkinan ada, kemungkinan juga tidak ada, tergantung dari kemampuan DC-nya untuk menjelajah daerah kalian. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut di video berikutnya.